Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lucy Cantika dengan NIM L0212310414. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jarak genetik ikan kembung dari dua jenis lokasi penangkapan yang berbeda di Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja. Jadi, ikan kembung ini termasuk kelompok pelagis kecil yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi pesisir Indonesia. Jadi, di Sulawesi ini menunjukkan fluktuasi tangkapan dan dinamika populasi. Misalnya, perubahan produksi di perairan yang berimplikasi pada kondisi stok lokal. Berdasarkan penelitian yang saya buat ini, penting untuk menguji jarak genetik ikan kembung antara dua lokasi penangkapan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat variasi genetik ikan eh, yang tertangkap di dua lokasi penangkapan berbeda di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, seberapa besar jarak genetika antar populasi ikan kembung dari Teluk Bone dan Laut Flores berdasarkan analisis gen mitokondria, sitosorom, dan C-oksidase atau CEOE. Dan yang ketiga, apakah perbedaan lokasi penangkapan berpengaruh terhadap struktur populasi ikan kembung di wilayah perairan Sulawesi Selatan? Selanjutnya, itu ada kita di studi teori. Yang pertama, teori genetika populasi. Genetika populasi ini mempelajari variasi genetik dalam populasi organisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti mutasi, seleksi, aliran gen, dan hanyutan genetik. Dan yang kedua, teori struktur populasi ikan. Struktur populasi ikan ini menggambarkan pembagian genetik antar kelompok yang berbeda antara spasial atau temporal. Yang ketiga, ada teori DNA barcoding dan penandaan molekuler. DNA barcoding ini merupakan metode identifikasi spesies berdasarkan sequence pendek DNA yang konservatif. Umumnya gen mitokondria ini sitokromi atau C-oxidase. Dan yang keempat ada produktivitas perairan dan keanekaragaman genetik. Produktivitas perairan ini erat kaitannya dengan keberlangsungan populasi organisme di dalamnya. Selanjutnya, kita membahas tentang lokasi penangkapan yang berbeda. Itu menyebabkan variasi faktor lingkungan dan tingkat eksploitasi. Selanjutnya ada variasi lingkungan dan isolasi geografis. Itu mempengaruhi tingkat aliran gen antar populasi. Perbedaan aliran gen menghasilkan variasi genetik yang dapat diukur melalui analisis ZOE. Dan analisis jarak genetik itu memberikan gambaran tentang struktur populasi dan potensi batas stok ikan kembung di Sulawesi Selatan ini. Adapun jenis dan rencana penelitian yang saya buat, lokasinya itu di perairan Teluk Bone. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentral perikanan pelagis kecil dengan aktivitas penangkapan ikan kembung yang cukup tinggi oleh nelayan tradisional di sekitar Kabupaten Bone dan Sinjai. Dan yang kedua itu ada perairan Laut Flores.
sekitaran Kabupaten Kabupaten Bulukumba. Ini merupakan perairan yang berbatasan langsung dengan eh, Laut Flores dan menjadi jalur migrasi untuk ikan pelagis, termasuk ikan kembung. Adapun tahapan-tahapannya itu yang pertama tahap pengambilan sampel ikan, tahap ekstraksi DNA, analisis DNA. Ketiga itu ada tahap analisis data genetik DNA. Dan keempat ada tahap interpretasi dan pelaporan data. Teknik pengumpulan datanya itu melalui observasi dan laboratorium. Adapun yang saya lampirkan ini adalah jadwal penelitiannya dan kesimpulannya adalah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu genetik populasi perikanan, khususnya dalam memahami variasi genetik dan struktur populasi ikan pelagis kecil seperti ikan kembung. Hasil dari penelitian ini juga dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai penerapan metode DNA barcoding pada studi stok ikan wilayah tropis serta mendukung integrasi pendekatan genetik dalam kajian produktivitas perairan dan konservasi keanekaragaman hayati. Eh, Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.